Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas MN23L, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Banda Perjuangan Karawang. Adapun anggota kelompok 4 adalah saya, Adi Suyitno, dengan NIM 2341626120148, dan yang kedua Henry Alwan dengan NIM 234162612011012. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Untuk pokok pembahasannya ada 5 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua elastisitas harga permintaan, yang ketiga elastisitas penawaran, yang keempat elastisitas silang, dan yang kelima elastisitas pendapatan. Yang pertama, pendahuluan. Salah satu pokok penting dalam fungsi permintaan dan penawaran adalah derajat kepekaan atau elastisitas jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan, karena terjadinya perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Adapun 4 konsep elastisitas. Yang pertama yaitu elastisitas harga permintaan atau ED, yang kedua elastisitas harga penawaran atau ES, yang ketiga elastisitas silang atau EC, dan yang keempat yaitu elastisitas pendapatan atau EY. Elastisitas permintaan. Elastisitas itu sering juga disebut dengan kelenturan atau kepekaan. Untuk elastisitas permintaan di sini yaitu tingkat kepekaan permintaan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama harga barang itu sendiri atau PX, yang kedua pendapatan konsumen atau I, yang ketiga harga barang lain atau PY. Untuk rumus elastisitas permintaan dapat ditulis sebagai berikut. ED sama dengan perubahan relatif jumlah barang yang diminta dibagi perubahan relatif faktor-faktor yang mempengaruhi. Atau ED sama dengan Q2 dikurangin Q1 per Q1 dibagi P2 dikurangin P1 per P1. Untuk hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan, di sini ada 4. Yang pertama, tingkat kemudahan barang tersebut digantikan oleh barang lain. Yang kedua, besarnya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang. Yang ketiga, jangka waktu analisis perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Yang keempat, jenis barang yang dibutuhkan. Nah, di sini barang pokok, barang mewah atau barang normal. Selanjutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau ES yaitu persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Rumus elastisitas penawaran adalah ES sama dengan Q2 dikurangin Q1 per setengah kali Q1 ditambah Q2 dibagi P2 dikurangin P1 per setengah kali P1 ditambah P2. Untuk selanjutnya yaitu elastisitas silang. Di sini bisa juga cross elasticity of demand. Nah, menjelaskan perubahan jumlah suatu barang yang diminta sebagai akibat perubahan barang lainnya. Untuk rumus elastisitas silang adalah EC sama dengan QX2 dikurangin QX1 per setengah kali QX1 ditambah QX2 dibagi PY2 dikurangin PY1 per setengah kali PY1 ditambah PY2. Nilai elastisitas silang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu barang dengan barang lainnya. Untuk barang komplementer, jika EC kurang dari 0 itu negatif.
Nah, kenaikan harga barang Y akan menyebabkan penurunan kuantitas barang X yang diminta. Untuk barang substitusi, jika EC lebih besar dari 0 atau positif, di sini kenaikan harga barang Y akan menyebabkan kenaikan kuantitas barang X yang diminta. Yang selanjutnya yaitu elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan atau Y adalah persentase perubahan kuantitas barang yang diminta akibat terjadinya perubahan pendapatan. Untuk rumus elastisitas pendapatan adalah EY sama dengan Q2 dikurangin Q1 per setengah kali Q1 ditambah Q2 dibagi Y2 dikurangin Y1 per setengah kali Y1 ditambah Y2. Demikian presentasi dari kelompok 4 tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.